Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Bertani Sri Bulapa, kelas 1C semester 1, NIM 2103030083 dari Fakultas Fisip Sosiologi. Akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai politik ketertiban di pasar informal. Nah, dalam setiap kehidupan kita manusia, tentu kita pernah mendengar, melihat, merasakan, ataupun pernah terlibat untuk menjadi seorang pengusaha. Misalnya pengusaha toko besar. Dalam pengusaha tersebut yang menjual barang makanan ringan, dia pasti berusaha bagaimana caranya supaya bisa lebih membangun. Dia pasti berusaha mencari ide untuk lebih memperluaskan atau dengan cara mempromosikan barang-barangnya agar semakin banyak pelanggan yang datang membeli kepadanya. Nah, dan sebagai seorang penjual harus meneliti barang-barang yang ia jual tersebut. Apakah sudah habis masa? Harus mengoreksi. Apakah masih berlaku atau sudah expire? Dan tentu sebagai seorang pembeli, paling pertama pasti dia melihat masa berlakunya, apakah sudah expire atau belum. Karena orang pembeli itu mereka akan mengelola kembali atau menjual kembali barang-barang tersebut untuk membiayai kehidupannya. Namun di antara kedua belah pihak tersebut, misalkan saya mengambil contoh antara penjual dan pembeli, pasti ada yang namanya masalah-masalah, atau yaitu dengan adanya rasa iri, ingin melecehkan seseorang, itu dengan cara dia berusaha memamerkan barang-barang yang ia beli dari si A tersebut, bahwa barang-barang yang ia jual semuanya sudah tidak berlaku. Orang-orang yang membuat tersebut supaya orang yang menjual itu bisa bangkrut. Orang tidak akan lagi datang untuk membeli kepadanya. Jadi terkadang hidup kita ini tidak teratur hanya oleh karena perbuatan kita sebagai sesama yang tidak pernah mendukung oleh keadaan. Maka dari konflik-konflik tersebut, segala pengusaha kita tidak akan meningkat. Namun sebagai sesama manusia, kita tidak perlu melecehkan sesama kita, yaitu dengan cara-cara yang tidak berkenan, membuat seorang pengusaha menjadi bangkrut. Jadi sebagai sesama manusia, kita harus bekerja sama, membangun relasi yang harmonis, supaya dengan semua usaha kita tidak menjatuhkan orang, tetapi bisa memajukan orang untuk lebih
untuk lebih baik ke depannya. Ada juga dalam institusi publik mencakup banyak percakapan pekerja global yang tidak siap untuk mengatur transaksi yang tidak sah dalam melayani pengusaha informal, sehingga terjadi beberapa masalah atau konflik. Mereka mempromosikan anggur yang tidak bermerek di bawah standar atau palsu kepada setiap pelanggan-pelanggan atau pedagang di asosiasi tersebut, sehingga terjadinya beberapa dampak global informal di beberapa toko-toko depan. Ada juga ancaman-ancaman gangguan negara dan mempertahankan kebijakan pro perdagangan swasta. Ancaman campur tangan negara dalam memotivasi pemimpin kelompok yang kuat untuk berinvestasi dan mempertahankan kebijakan yang akan mempromosikan perdagangan di dalam kelompok tidak bersaing secara langsung satu sama lain. Maka pentingnya pemimpin swasta dalam norma-norma sosial di sebagian besar negara berkembang sedemikian rupa untuk mengatasi berbagai masalah dalam membuat keputusan perencanaan bisnis dalam jangka menengah. Maka pemimpin pasar anggur itu menghormati sewa toko dan memperhitungkan dengan benar biaya yang diterima dari pedagang. Singkatnya, ketika pribadi lembaga pasar bekerja secara efektif, maka secara dramatis akan meningkatkan kondisi ekonomi di sekitar informal, sehingga secara kritis ancaman ini dapat bervariasi di dalam kota dan bahkan di dalam pemerintah lokal. Ancaman ini tidak akan selalu mengarah pada tata kelola, yaitu swasta yang baik. Oleh karena itu, harapannya tingkat persaingan introgroup yang tinggi untuk meninggalkan upaya para pemimpin kelompok untuk mendukung perdagangannya. Terdapat beberapa poin sumber tentang tata kelola pasar, itu dengan menggambarkan kepemimpinan pasar bersatu dalam upaya untuk memberikan saksi atas perilaku pemimpin secara khusus, menegosiasikan biaya pasar yang lebih rendah dan pengurangan biaya parkir yang menurut mereka menghalangi pelanggan. Tujuan utama serikat komoditas adalah penetapan harga, tetapi aktivitas penetapan harga sangat bervariasi. Salah satu ancaman dari pemerintah memotivasi kebijakan promosi perdagangan karena pemimpin perlu menimbulkan perselisihan kelompok untuk mengurangi kemungkinan intervensi negara, dan pemimpin membuktikan dukungan anggota kelompok untuk memobilisasi melawan. Singkatnya, para pemimpin yang kuat mempertahankan kebijakan canggih untuk mendukung perdagangan, bukan karena tidak adanya pemerintah, melainkan sebagai tanggapan atas campur tangan pemerintah yang aktif. Demikian hasil presentasi saya.
Namun saya mohon maaf jika ada kata-kata salah, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.